Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang yang Abian Base, Selasa 29 Agustus 2023. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mendasari dengan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama dari Yesaya 48 ayat 17 yang demikian firman-Nya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Yang kedua di dalam Lukas 10 ayat 39. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah duduk diam di bawah kaki Yesus. Bacaan yang pertama dari Yesaya 48 ayat 17. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini kita memerlukan tuntunan firman Tuhan. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada 3 alasan mengapa kita harus hidup menurut firman Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan mengajar apa yang berguna untuk kita. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Manusia diciptakan oleh Tuhan dan diberikan kebebasan, diberikan kehendak bebas, di mana manusia dapat memilih apa yang dikehendakinya. Namun apakah semuanya berguna? Ayat di atas menunjukkan bahwa semuanya belum tentu berfaedah. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Bukan segala sesuatu membangun. Dengan mempelajari firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam, kita akan semakin mengerti apa kehendak Tuhan, sehingga hidup kita akan memberi faedah. Yang kedua, hidup di dunia yang penuh dosa, kita perlu tuntunan dari Tuhan agar kita mengikuti hanya jalannya. Pemazmur mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang yang benar hanya satu, yaitu firman Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memberkati kita sampai kepada keturunan kita. Hidup diberkati sampai kepada keturunan kita adalah yang didambakan semua orang. Ini bisa didapat jika kita hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan. Daud menyaksikan dalam hidupnya, ia melihat hanya orang benar yang diberkati sampai kepada keturunannya. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Bacaan yang kedua di dalam Lukas 10 ayat 39b.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Adalah lebih mudah bagi seseorang untuk berbicara, dikenal, dipuji, dan dihargai oleh orang lain daripada duduk di tempat yang rendah dan mau menjadi seorang pendengar yang baik. Ketika Tuhan Yesus mengajar Maria duduk di dekat kaki Tuhan, dengan hati yang tulus ia terus mendengar setiap perkataan Tuhan. Berbeda dengan saudaranya Marta, sangat sibuk melayaninya. Ketika Marta meminta Tuhan Yesus menyuruh Maria untuk membantunya, Tuhan Yesus justru mengatakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Tuhan Yesus mengingatkan Marta supaya jangan khawatir, jangan takut dan menyusahkan diri sendiri. Melalui firman ini kita melihat bahwa bukan kesibukan melayani yang membuat Tuhan senang, tetapi justru kerinduan untuk duduk di kakinya dan mendengar perkataannya. Melayani memang sebuah keharusan, tetapi lebih dari itu kita harus tahu kapan kita harus diam untuk bersekutu dengannya, menikmati hadirat Tuhan yang kudus, dan merasakan kedekatan antara Bapa dan Anak. Firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Injil Lukas 10 ayat 42 mengatakan, "Kepada kita, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik pada saat itu. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa pelayanan Maria tidak baik. Ia sudah berbuat baik untuk melayani Tuhan dan para tamunya. Namun Maria sudah memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan setiap perkataannya. Sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil yaitu bahwa lebih dari segala pelayanan yang kita lakukan, Tuhan merindukan saat-saat ketika kita datang kepadanya dengan telinga yang siap mendengar dan hati yang siap menerima. Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah lengah menjaga kita, dan sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia mengerti segala pergumulan kita, karena itu berbahagialah kita yang sudah memilih, menetapkan dan melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan namanya, yang sudah memilih dan menetapkan jalan hidup di jalan Tuhan. Setia, beribadah, berdoa, bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita mengamini dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajarlah kami seperti Maria duduk dekat kaki Yesus, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan dengan setia melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarlah kami juga bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Dalam segala pergumulan yang kami hadapi Tuhan, biarlah Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya. Berikanlah kami kesabaran, kekuatan, serta jalan keluar yang terbaik. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, biarlah Tuhan yang memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.